Menjelang Hari Raya Idul Fitri, keluarga besar Haji Hadi Purnomo beserta Hajah Yuliatin kembali melaksanakan kegiatan berbagi rejeki yang sudah menjadi tradisi tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada kaum duafa dan seniman musik kendang kempul, yang dulu sangat populer di era 90-an. Acara tersebut diselenggarakan di kediaman Haji Hadi Purnomo di Dusun Jatisari, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Hajah Yuliatin, yang selalu menjadi penggerak utama dalam kegiatan sosial ini, menyampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, terutama menjelang Hari Raya. Acara berbagi rejeki ini dihadiri oleh 100 orang kaum duafa yang menerima bantuan tunai. Selain itu, para seniman musik kendang kempul yang hadir pada kesempatan ini juga menerima apresiasi atas kontribusi mereka dalam melestarikan seni musik tradisional Banyuwangi. Dr. Aldi, seorang spesialis jantung, memberikan pencerahan kepada para kaum duafa dan lansia mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung dan hipertensi. Dr. Aldi menjelaskan berbagai cara pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit jantung, serta cara menjaga tekanan darah tetap stabil. Penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang hadir, terutama bagi lansia yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau misalnya yang biasa kita bicara tentang jantung, itu biasanya 40% dari sakit jantung itu namanya sakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau sumbatan itu ada dua. Gampangannya gitu, biar gampang. Dua. Yang pertama, yang akut atau nama lainnya tiba-tiba saat itu juga, itu ada. Namanya itu serangan jantung. Tapi yang satunya lagi namanya penyakit jantung biasa atau kronik, yang pelan-pelan seperti itu. Kemudian penyakit jantung koroner itu punya faktor risiko. Faktor risiko itu apa? Kalau sekian banyak orang ini dilihat mana kelompok yang paling tinggi kenanya. Laki lebih kena dulu. Nih, kenapa kayak gitu? Karena laki tidak menstruasi. Kalau menstruasi itu ada hormon namanya hormon estrogen, itu yang melindungi pembuluh darah mulai dari kepala sampai ujung kaki terhadap penyumbatan. Setelah menopause, pirsa menopause. Nah, buatan menstruasi malih. Nah, niku baru jalan. Biasanya umur 50-an baru pelan-pelan tumbuh. Tapi laki mulai umur 20 tahun, 30 tahun, seperti itu. Sama yang terakhir apa? Genetik. Genetik pirsa. Orang tua, turunan. Tapi yang punya turunan tidak perlu berkecil hati, karena kenapa? Karena dia harus jaga lebih awal, dia lebih tahu lebih awal. Orang tua saya seperti ini, berarti saya harus jaga 2 kali lipat lebih ketat dibandingkan teman saya yang tidak punya turunan. Karena yang tidak punya turunan santai-santai, nggak apa-apa, hidupnya macam-macam. Tapi ternyata dia tetap bisa kena juga, karena faktor resikonya tidak hanya turunan. Gitu ya. Oke, jadi dari sini hati-hati. Nah, gejalanya antara tidak ada gejala sama sekali, ya, karena kenapa? Ada beberapa orang yang tidak ada gejala. Misalnya apa? 1, dia olahraga rutin. Kalau olahraga rutin, itu ambang nyerinya dia sudah terbiasa menahan sakit dan sebagainya, sehingga tidak ada keluhan sama sekali. Ketika pas waktu ketahuan, loh, olahraga kok bisa muncul, dokter? Ya, kalau orang ini olahraga, tapi usia tetap bertambah, tapi dia hipertensi tidak terkontrol, ya sama aja. Makanan tidak terkontrol, ya sama aja. Jadi jaganya tidak boleh, yang penting aku olahraga, sehat, tidak ada keluhan, pokoknya aku berarti sehat. Belum tentu gitu. Terus yang kedua, yang tidak ada gejala sama sekali adalah orang yang ada gulanya tinggi, jadi harus dijaga gulanya. Nah, terus kalau yang ada gejalanya bagaimana? Yang ada gejalanya ini,
dadanya mulai tidak enak. Dadanya bukan, oh cenut-cenut bisa ditunjuk sama jari. Bukan itu. Saya mesti nanyain satu-satu, mana yang beneran penyempitan, mana yang enggak. Saya tanyain yang bener penyempitan. Ngomongnya apa? Ampek, sesek. Sesek itu ada dua persepsi orang. Ada yang kemeng, berat dadanya, itu orang yang ngomongnya ya sesek. Terus orang dari asal dari tempat lain, sesek itu ngongsong. Nah, jadi sama-sama itu nggak enak. Tapi kalau misalnya seseknya itu, kalau tarik nafas, nyeri, sesek, ya bukan. Dia tidak berhubungan sama tarik nafas. Dia tidak berhubungan sama miring kiri, miring kanan. Itu. Terus tapi dia berhubungan sama kalau misalnya angkat berat, jalan jauh, saya, iya benar saya. Oh iya ya benar saya masih ingat bahasa Jawa saya. Ya gitu. Jadi mesti ada pemicunya. Kalau tidak marah, saya, terus kedinginan, nah itu pemicunya seperti itu. Jadi tidak boleh marah-marah, tidak boleh sering marah-marah sama saya mboten. Nggih. Gitu. Kita semua paham tentang ini semuanya, kita semua diparingi sehat. Ya amin. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi Purnama, seorang seniman musik kendang Kempul Banyuwangi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hajah Yuliatin dan keluarga besar Haji Hadi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa yang ada di belakang saya ini adalah senior-senior, termasuk sahabat-sahabat dari Ibu Hajah Yuliatin yang dulu bersama-sama di musik ya. Jadi alhamdulillah Ibu Hajah Yuliatin masih istilahnya itu kepingin selalu bertemu dengan teman-temannya, saudara-saudaranya. Jadi alhamdulillah dengan acara ini bisa saling bertemu, saling melepas rindu ya. Jadi saling berbagi, dan saya juga mewakili bapak-bapak semua ini, senior-senior ini. Mudah-mudahan Ibu Hajah Yuliatin, Pak Haji Wat, sekeluarga senantiasa sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dan segala sesuatu yang diharapkan semoga Allah mengabulkan. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Hajah Yuliatin yang selalu peduli dengan para seniman kendang Kempul, merasa dihargai dan terinspirasi untuk terus melestarikan seni kendang Kempul tradisional. Kegiatan berbagi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat antar masyarakat. Dengan adanya acara seperti ini, diharapkan dapat semakin mempererat hubungan sosial dan mendorong kepedulian terhadap sesama, terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Semoga kegiatan berbagi ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat lainnya untuk saling peduli dan berbagi dengan yang membutuhkan.
Ini kegiatan santunan untuk kaum duafa. Jadi ini kegiatan udah turun-temurun sih dari eyang dulu sampai ke mama. Sekarang ya sama ke kita juga, anaknya juga ikutan andil juga. Ya kita tiap tahun ngadain santunan ini untuk kaum duafa, untuk eyang-eyang, mbah-mbah yang sudah sepuh, yang butuh bantuan. Ya kita bisa ketemu silaturahmi tiap tahun, bisa kumpul lagi, bisa kasih bantuan juga kayak gitu, dan saling mendoakan. Ya semoga ini bisa menjadi berkah buat kita semua, apalagi di ujung bulan Ramadan ini kayak gitu, dan bisa rutin untuk tiap tahunnya ke depan. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.